Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang saya kerjakan yang berjudul Algoritma Kamins untuk mengelompokkan kelurahan di Provinsi Banten berdasarkan luas wilayah dan jumlah penerima bantuan beras bulog oleh PT Yasa atau Trimanunggal. Saya sendiri atas nama San Prastiwa dengan NIM 2011 500 556, program studi teknik informatika, dosen pembimbing Pak Arif Wibowo MKOM. Latar belakang yang saya ambil dari tugas akhir ini yaitu bantuan sosial berupa beras yang dilakukan oleh PT Yasa atau Trimanunggal di Provinsi Banten pada tahun 2024. Di Provinsi Banten terdapat 139.323 penerima bantuan dengan variasi luas wilayah dan jumlah penerima. Kendala yang dihadapi oleh PT Yasa yaitu untuk mengelompokkan kelurahan untuk memastikan distribusi yang lebih efektif. Identifikasi yang telah ditemukan dalam data ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan menjadi acuan bagi penelitian serupa di wilayah lain. Perbandingan yang terdapat dari tugas akhir yang saya kerjakan dengan penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Ikhwan dan Aslami pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Data Mining untuk Manajemen Bantuan Sosial menggunakan Algoritma Kamins. Penelitian tersebut mengidentifikasi kelompok prioritas penerima bantuan kategori PKH Program Keluarga Harapan berpenghasilan rendah di Kecamatan Medan Tembung. Data yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan data Kecamatan Medan Tembung. Namun hasil klasternya pada penelitian tersebut tidak dievaluasi sehingga tidak dapat diketahui kualitas klaster yang didapat. Perbedaan tersebut dengan penelitian yang saat ini diteliti yaitu pada proses evaluasi hasil clustering. Pada penelitian ini hasil klaster didapat dari hasil perhitungan Kamins dan dievaluasi menggunakan metode ELBO yang dimana penelitian ini mengevaluasi hasil perhitungan dengan berbagai jumlah klaster untuk menentukan jumlah klaster yang baik. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data penerima bantuan Provinsi Banten pada tahun 2024 dengan jumlah data 231 atribut yang digunakan. Pada penelitian kali ini ada 8 atribut yaitu ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, luas wilayah, jumlah penerima, dan lain-lain. Tahapan pada data mining yang pertama itu ada data seleksi. Berikut merupakan data yang didapat dari PT Yasa, berisikan nama, nik, usia, alamat, jenis kelamin, sampai dengan nama desanya. Lalu diproses, dibuat dalam master data, diambil akumulasi dalam satu kelurahan jumlah penerimanya, didapat pada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kecamatan Batu Ceper, Kelurahan Batu Ceper dengan jumlah penerima 563 dan sebagainya. Lanjut dulu yang ketiga itu ada proses transformasi. Pada proses transformasi pada penelitian ini tidak dilakukan karena data yang didapat sudah sesuai untuk proses data mining. Lanjut untuk pendemoan aplikasi. Yang pertama terdapat 5 menu utama pada aplikasi kali ini. Pertama itu ada menu home. Menu home ini digunakan untuk menampilkan informasi penggunaan tentang aplikasi. Lalu yang kedua itu ada menu data. Menu data ini digunakan untuk mengimport data yang telah di pre-processing sebelumnya. Tinggal diklik plug.
diupload maka akan tampil di dalam webnya mulai dari provinsi, kabupaten sampai dengan longitudenya. Lalu untuk menu yang ketiga yaitu ada menu pilih klaster. Pada ini saya contohkan, saya ambil 3 klaster, lalu akan diarahkan ke menu hasil clustering. Di menu hasil clustering ini akan menampilkan jumlah pengelompokan dari masing-masing klaster. Yang pertama itu ada klaster 1 dengan jumlah data 90, klaster 2 dengan jumlah data 116, lalu klaster 3 dengan jumlah data 25. Lalu juga ada visualisasi dalam bentuk pie chart sudah dikelompokkan, lalu juga ada visualisasi dalam bentuk maps. Di sini dapat terlihat untuk titik koordinat berwarna biru ini dilambangkan dengan klaster 2 untuk Kelurahan Paku Jaya jumlah 102. Lalu untuk titik koordinat berwarna kuning ini dilambangkan untuk klaster 3. Lalu untuk yang hijau ini dilambangkan untuk klaster 1. Lalu untuk menu yang kelima itu adalah metode elbow. Metode elbow merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah kualitas klaster yang optimal. Pada menu ini terdapat kesimpulan, terdapat bahwa jumlah klaster yang optimal adalah 3 karena siku dan selisih terbesar berada di klaster 3. Lalu ada tabel nilai SSE nya. Dari berbagai kemungkinan jumlah klaster dihitung dari 2 jumlah klaster sampai dengan 8 jumlah klaster. Lalu terdapat grafiknya. Sini terlihat untuk 3 merupakan jumlah klaster yang ideal karena terdapat siku atau penurunan yang drastis di klaster nomor 3. Lalu selanjutnya hasil yang didapat pada klaster 1 yaitu adalah dengan jumlah luas wilayah sedang dan jumlah penerima yang sedang, dampaknya menggunakan kombinasi rute sesuai kebutuhan wilayah. Lalu untuk klaster 2 untuk luas wilayah yang rendah serta jumlah penerima yang tinggi bisa menggunakan rute distribusi yang lebih pendek dan kendaraan yang lebih kecil namun lebih sering. Lalu yang ketiga itu adalah jumlah penerima yang tinggi dan luas wilayah yang tinggi, merencanakan rute yang mencakup area luas dengan menggunakan kendaraan lebih besar untuk sekali jalan atau sekali distribusi. Kesimpulan didapat dari penelitian ini, dengan adanya aplikasi pengelompokan ini diharapkan pihak PT Yasa dapat mendistribusikan berasnya lebih efisien dan memprediksi daerah yang memungkinkan membutuhkan lebih banyak bantuan dan mempersiapkan sumber daya sebelum penyaluran. Lalu yang kedua itu ada aplikasi ini menggunakan pendekatan metode elbow untuk meningkatkan kualitas klaster. Uji validasi yang telah dilakukan di Provinsi Banten ini adalah 3 klaster merupakan jumlah klaster yang paling ideal atau optimal dengan nilai SSE 593, 6976. Lalu yang ketiga adalah pengujian aplikasi dengan 3 klaster menghasilkan luas wilayah sedang dan jumlah penerima sedang, 116 kelurahan luas wilayah tinggi dan jumlah penerima rendah, dan 25 kelurahan dengan wilayah rendah dan jumlah penerima tinggi. Saran yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan lebih dari 1 metode evaluasi untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, serta memungkinkan aplikasi dapat menerima berbagai jenis file. Yang ketiga, mudah-mudahan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengolah data yang lebih kompleks. Sekian presentasi yang saya sudah paparkan tadi, mudah-mudahan